Siksa kubur sang hafizah, ketika ilmu hanya di lisan, bukan di hati. Teman-teman sekalian, sesungguhnya ilmu jika hanya berhenti di tenggorokan tanpa diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini adalah sebuah kisah nyata sebagai pelajaran. Kisah tentang Nasa, seorang gadis yang telah menjadi hafizah, penghafal Al-Quran, sejak masa kanak-kanaknya. Dulu, ia adalah permata hati seluruh penduduk desa. Ia dikenal dengan nama yang harum, dianggap suci dan salehah. Namun, ketika racun ketenaran dan kemilau dunia mulai merayap masuk ke dalam hatinya, ilmu Al-Quran yang ia hafal justru berbalik menjadi sebab siksanya. Dosa apakah yang ia perbuat, hingga seorang hafizah tidak mendapatkan ketenangan, bahkan setelah kematiannya? Keadaan kuburnya begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Simaklah kisah Naza ini sampai akhir, karena ada pelajaran besar di dalamnya. Anak ajaib kebanggaan desa. Naza adalah anak tunggal di sebuah desa yang tenang. Ia lahir setelah penantian panjang kedua orang tuanya, Ibu Jamilah dan Bapak Aslam, yang tak henti-hentinya berdoa selama 10 tahun pernikahan mereka. Naza tumbuh menjadi anak yang luar biasa cantik dan cerdas. Pada usia 7 tahun, Naza sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran dengan sempurna. Seluruh penduduk desa menjadikannya contoh. Ibu-ibu di desa sering berkata kepada anak-anak mereka, "Lihatlah Naza, dia baru 7 tahun, tapi sudah begitu fasih membaca kalam Allah. Kenapa kalian malas belajar?" Ibu Jamilah sangat bangga. Suatu hari ia bertanya kepada suaminya, "Pak, aku ingin sekali Naza menjadi seorang hafizah." Bapak Aslam menjawab dengan penuh haru, "Itu juga impianku, Bu. Aku mendengar bahwa orang tua dari seorang penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota kemuliaan yang sinarnya lebih terang dari matahari pada hari kiamat nanti." Maka Naza pun dimasukkan ke sebuah pesantren tahfiz di dekat rumahnya, sambil tetap bersekolah umum. Hanya dalam waktu 2 tahun, Naza berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Prestasi ini membuat Ibu Jamilah dan Bapak Aslan sangat bahagia. Mereka membagikan nasi kotak dan manisan kepada seluruh tetangga sebagai bentuk syukur. Benih kesombongan dan fitnah dunia. Namun seiring bertumbuhnya Naza, pujian demi pujian yang ia terima mulai mengubah hatinya. Muncul perasaan aneh di benaknya. Aku adalah yang tercantik, aku yang paling pintar, aku seorang hafizah, maka aku lebih tahu tentang benar dan salah dibandingkan orang lain. Tanpa disadari, orang tuanya dan penduduk desa memiliki peran besar dalam menanamkan benih kesombongan ini karena terlalu memujinya secara berlebihan. Naza mulai memiliki hobi yang sangat duniawi, yaitu mengoleksi pakaian mewah dan bersolek. Setiap kali ia mengenakan baju baru yang mahal, ibunya mencoba mengingatkan, "Nak, jangan berlebihan. Kita harus hidup sederhana sesuai kebutuhan saja." Namun, Naza akan menjawab dengan nada tinggi, "Ibu tidak tahu apa-apa. Aku sudah menghafal Al-Quran beserta terjemahannya. Aku mengerti setiap ayatnya. Islam tidak melarang wanita berpakaian bagus, asalkan tidak ditunjukkan kepada pria yang bukan mahram. Aku hanya memakainya di dalam rumah, di depan ibu dan ayah. Apa salahnya?" Ibunya hanya bisa terdiam. Ia merasa tidak berdaya mendebat anaknya yang lebih paham ilmu agama. Namun seiring berjalannya waktu, Naza menjadi semakin sulit dikendalikan. Kehidupan tersembunyi di balik cadar. Naza memiliki seorang sahabat karib bernama Kanti. Naza sering keluar rumah dengan cadar dan baju tertutup rapat, lalu pergi ke mal atau pasar di kota bersama Kanti. Ia akan tulang membawa banyak sekali tas belanja berisi kosmetik dan pakaian bermerek. Kanti berasal dari keluarga miskin, namun tiba-tiba gaya hidupnya ikut berubah mewah. Ibu Kanti merasa heran dan bertanya,
Kanti, dari mana kau dapat uang dan baju-baju mahal ini? Kanti menjawab, Ibu, Naza adalah sahabat yang baik. Dia sangat kaya dan sering memberiku barang-barangnya. Dia bilang dia tidak suka memakai baju yang sama 2 kali. Ibu Naza pun sebenarnya merasa cemas, karena Naza terlalu sering pergi ke pasar. Nak, jangan terlalu sering ke pasar. Apa kata orang desa nanti? Ayahmu juga bisa marah. Naza menjawab dengan santai. Ibu, aku tidak ke pasar dengan kepala terbuka. Aku tertutup rapat dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan mata dan tanganku tak terlihat. Islam tidak melarang wanita tampil cantik. Ibunya hanya bisa mengelus dada. Merasa ada yang tidak beres, namun tak punya bukti. Pernikahan dan tabir yang terbuka. Naza akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Arsyad. Seorang lelaki sederhana yang sangat mencintai dan menghormati Naza karena statusnya sebagai hafizah. Arsyad merasa sangat beruntung mendapatkan istri seperti Naza. Namun setelah menikah, perilaku Naza semakin aneh. Ia sering menuntut uang yang banyak kepada Arsyad untuk belanja. Padahal ekonomi Arsyad sedang sulit. Ketika Arsyad tidak bisa memberi, Naza akan berkata, apakah kau tidak tahu hukum Allah? Suami harus memenuhi segala keinginan istri tanpa perlu diminta berkali-kali. Arsyad merasa malu karena ia merasa Naza jauh lebih paham agama darinya. Suatu hari, ketika mertua Naza sedang tidak ada di rumah, Naza mulai berani memakai pakaian yang sangat ketat dan terbuka di dalam rumah. Arsyad menegurnya. Naza, pakaianmu terlalu terbuka. Bagaimana jika nanti ada orang atau ayahku masuk? Naza menjawab dengan marah. Kau menganggapku wanita apa? Aku ini hafizah. Aku sering salat tahajud. Aku hanya memakainya di depanmu, suamiku. Kenapa kau begitu kaku? Arsyad pun terpaksa diam dan berhenti menegur karena tidak ingin terjadi keributan. Tragedi kematian yang mengerikan. Kematian datang tanpa peringatan. Suatu sore, saat Naza sedang menuruni tangga, kakinya terpeleset. Ember plastik yang ia bawa pecah, dan ujungnya yang tajam menusuk tubuhnya dengan sangat dalam. Naza berteriak kesakitan, lalu ambruk. Arsyad berlari menghampiri, namun Naza sudah dalam keadaan sekarat. Darah mengalir seperti sungai di lantai. Tak lama kemudian, Naza menghembuskan napas terakhirnya dengan mata terbuka lebar. Kengerian sesungguhnya baru dimulai saat jenazah Naza hendak dimandikan. Para wanita yang bertugas memandikan jenazah lari keluar kamar sambil berteriak ketakutan. Baunya sangat busuk, aku tidak kuat, ujar salah satu dari mereka. Ibu Jamilah masuk ke kamar dan jatuh pingsan melihat kondisi putrinya. Dari tubuh Naza, keluar luka-luka bernanah yang mengeluarkan aroma busuk yang tak tertahankan. Seolah-olah tubuh itu sudah membusuk berbulan-bulan, padahal baru saja meninggal. Setelah dimakamkan, pemakaman itu tidak menjadi tenang. Saat penduduk desa hendak melangkah pulang, tiba-tiba tanah di atas makam Naza bergetar hebat. Bapak Aslam dan Arsyad yang berdiri di sana gemetar ketakutan. Apakah ini gempa bumi? Tanya mereka. Malam itu penjaga makam lari ketakutan menuju desa dan menggedor pintu rumah Arsyad. Cepat datang ke makam. Sesuatu yang mengerikan terjadi pada makam istrimu. Seluruh penduduk desa berkumpul di pemakaman. Mereka mendengar suara jeritan pilu yang menyayat hati dari dalam tanah. Tolong aku, ampuni aku ya Allah. Siksaan ini sangat pedih. Apakah ada yang bisa menyelamatkanku? Semua orang saling pandang dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin seorang hafizah yang suaranya begitu merdu saat mengaji, kini menjerit kesakitan di dalam kubur? Apakah ilmu yang ia miliki tidak menolongnya? Beberapa hari kemudian, Kanti datang menemui Arsyad dengan air mata yang terus mengalir. Ia mengaku, Arsyad, aku adalah saksi dosa-dosa Naza. Kami berdua telah terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan karena nafsu dunia. Naza mengkhianatimu.
Demi membeli pakaian mewah dan barang-barang bermerek, ia sering bertemu dengan pria-pria asing secara sembunyi-sembunyi saat kami pergi ke kota. Ia menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan uang haram. Ia merasa identitasnya sebagai Hafizah akan melindunginya dari kecurigaan orang. Arsyad terjatuh lemas. Saat ia membuka lemari pakaian Naza yang terkunci, ia menemukan tumpukan uang yang sangat banyak dan perhiasan emas yang tak pernah ia berikan. Naza memiliki ilmu Al-Quran di dadanya, tetapi ia menjadikannya kedok untuk menutupi kemaksiatannya. Arsyad akhirnya memaafkan Naza dengan tulus, dan perlahan-lahan suara jeritan dari kubur itu menghilang. Namun bayangan Naza yang menangis di dalam api masih sering hadir dalam mimpi Arsyad sebagai pengingat. Pesan penutup. Teman-teman, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Janganlah kita menjual iman demi kesenangan dunia yang sekejap. Sebelum kita melakukan dosa, ingatlah bahwa Allah Maha melihat dan maut bisa datang kapan saja. Silahkan klik tombol subscribe dan tulis astaghfirullah di kolom komentar agar kita selalu dijauhkan dari fitnah dunia. Bagikan video ini kepada keluarga agar menjadi pelajaran bagi kita semua.